Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Anwar Mahfudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyimpulkan dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua konsep yang berkaitan erat namun memiliki makna dan peran yang berbeda dalam proses pembentukan individu. Pendidikan adalah pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan, memiliki tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mendampingi dan mempersiapkan mereka menjadi bagian masyarakat seutuhnya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan lebih dari hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga masuk secara menyeluruh dalam peserta didik untuk mendampingi proses belajar mulai dari pengembangan potensi, gaya belajar, dan pemaknaan sebuah kehidupan. Kemudian untuk pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup murid secara lahir dan batin. Kemudian selain itu, pengajaran diartikan juga adalah bagian dari pendidikan yang lebih spesifik pada proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tertentu dari guru kepada murid-muridnya. Kesimpulannya adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait. Pendidikan mencakup upaya yang lebih luas dalam membentuk karakter dan kepribadian individu, sedangkan pengajaran lebih fokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan. Keduanya harus dilakukan secara holistik dan kontekstual agar dapat menghasilkan individu yang utuh, mandiri, dan berkarakter. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya mendominasi pembelajaran secara teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan murid hanya duduk diam mendengarkan. Kemudian saya juga cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada murid. Kemudian saya kurang memberikan motivasi kepada murid. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian ketika saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, dan kemudian mereka menjawab hanya diam saja dan tidak menjawab apapun. Setelah saya mempelajari dari modul 1.1, kemudian yang pertama saya merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Murid bebas memilih sumber belajar dan dari sumber tersebut akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik, yang tidak baik bagi mereka. Kedua, pembelajaran yang saya lakukan menjadi berpusat pada murid. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif murid dan memungkinkan mereka untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar murid. Mereka terlahir berbeda. Pada setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna.
Sebagai seorang pendidik, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian perubahan perilaku yang saya alami. Saya lebih mengutamakan pendidikan karakter dan akhlak, tidak hanya fokus pada aspek akademis saja. Berperan sebagai fasilitator, memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Kemudian lebih cermat melihat bakat murid melalui observasi atau wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah mengutamakan pendidikan karakter, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif sesuai dengan metode student center, kemudian mengenali karakter dan latar belakang murid sesuai dengan kodratnya. Baik Bapak Ibu, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu semua, para pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.